Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Oaits Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Khadijah binti Khuwailid. Allah meridhoi wanita bertakwa yang memiliki akal yang cerdas ini. Wanita yang telah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak heran bila dia menempati kedudukan yang tinggi di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya di dunia dengan memberikan hati beliau sepenuhnya kepadanya, sehingga beliau tidak menikahi wanita lain saat Khadijah masih hidup, sehingga beliau dapat menjaganya dari bahaya wanita madunya dan juga menjaga hatinya dari segala sebab yang dapat mengeruhkan kehidupannya. Itulah balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya di dunia. Namun tahukah Anda apakah balasannya di akhirat? Adapun tentang balasannya di akhirat, maka bagaimana mungkin Anda, wahai orang yang berakal, dapat menggambarkannya? Itulah balasan yang sesuai dengan kejujuran wanita yang jujur ini. Itulah balasan dari raja para raja dan zat paling kaya yang memberikan balasan. Ini adalah awal balasan baginya yang tampak saat malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kepadanya, "Wahai Rasulullah, Khadijah akan datang dengan membawa wadah berisi lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari bambu yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak pula keletihan." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demi Allah, betapa bagusnya berita gembira itu, betapa berharganya balasan itu. Dia mendapat salam dari raja para raja, yang maha luhur dalam kebesarannya dan maha suci dalam sifat-sifatnya. Kemudian dia juga mendapat salam dari malaikat yang dipercaya menyampaikan wahyu, Jibril alaihi salam. Kemudian berita gembira itu disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berbahagianya engkau, wahai putri Khuwailid, dengan datangnya kabar berita itu. Duhai, siapakah selainmu yang memperoleh sesuatu yang berharga seperti itu? Kemarilah wahai orang yang cerdas, agar aku mendengarkan kepada Anda bagaimana jawaban wanita yang cerdas ini terhadap berita gembira itu, supaya Anda mengetahui kecerdasan akalnya dan kedalaman pemahamannya. Setelah Khadijah radhiyallahu anha mendengar berita gembira itu, dia berkata, "Sesungguhnya Allah lah assalam, dan semoga keselamatan terlimpahkan kepada malaikat Jibril dan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga dicurahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya." Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Sungguh pantas wanita yang suci itu menjadi istri pemimpin orang-orang dahulu dan orang-orang yang datang kemudian, penutup para utusan Allah. Semoga Tuhan memberikan sholawat dan salam kepada beliau selama burung perkutut masih berkicau di atas tangkai pohon yang kuat. Tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan rumah dari bambu?
Itulah pertanyaan yang menggelayuti hati wanita yang suci, putri dari wanita yang suci dan putri pemimpin orang-orang yang suci, Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai Rasulullah, di manakah ibuku Khadijah?" Beliau menjawab, "Di rumah dari bambu." Dia bertanya lagi, "Apakah dari bambu kita ini?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi dari bambu yang tersusun dari intan, mutiara, dan permata." Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Selamat untukmu, wahai putri Khuwailid, dan berbahagialah engkau di negeri yang tidak engkau dapati di dalamnya panas dan dingin yang sangat, di negeri di mana engkau dekat dengan malaikat Ridwan. Betapa mulianya kedudukanmu di surga itu. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyampaikan risalah Tuhannya dan menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam ibadah. Di sisi lain, kaum beliau terus-menerus menyakiti dan mendustakan beliau. Namun Allah berkehendak menolong nabinya dengan sekelompok orang yang mulia dari kalangan para sahabat. Di antara kelompok yang suci itu adalah wanita yang suci dan terpelihara dari perbuatan buruk, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka wanita yang jujur itu tak segan-segan mengeluarkan kemampuannya untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila situasinya sulit, maka dia menjadi penolong, penasihat, dan pemberi gagasan. Betapa mulianya wanita yang cerdas itu. Tipe wanita semacam apakah dia? Tidak hanya ketinggian nasab yang menghiasi dirinya, tetapi kemuliaan dan sifat-sifat yang utama juga menghiasinya dengan pakaian yang paling indah. Maka tak heran bila dia menjadi pemimpin wanita pada zamannya dan menjadi buah hati suaminya, pemimpin seluruh makhluk. Namun sebentar lagi akan tiba kepergian wanita yang suci itu dari dunia yang melelahkan ke alam yang menyenangkan dan kenikmatan yang abadi. Saat itulah yang melenyapkan kesenangan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggantikannya dengan duka dan kesedihan yang sulit untuk dilukiskan oleh pena dan terasa berat untuk digambarkan dalam puisi dan prosa. Pada tanggal 10 Ramadan 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat. Dialah wanita yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempersembahkan kasih sayang dan cintanya kepada beliau. Dia tidak kikir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan apa yang dimilikinya. Maka dia menyerahkan kendali pengelolaan hartanya kepada beliau. Katakanlah kepadaku, hai orang yang cerdas, bagaimanakah menurut Anda bila seorang laki-laki kehilangan sang istri yang memiliki sifat seperti wanita ini? Merenunglah sejenak sebelum engkau menjawabnya. Jawabannya tak bisa diungkapkan dengan baik oleh lisan yang fasih. Jawabannya hanya dapat diungkapkan oleh hati yang amat sedih, sanubari yang terluka, dan jiwa yang tersakiti. Betapa beratnya hari itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah kehilangan penghibur kesedihan beliau, teman berbagi duka, dan kekasih hati beliau. Beliau kehilangan istri yang setia, jujur, dan suka memberi nasihat. Kini musibah menimpa beliau, yang seandainya itu menimpa gunung yang kokoh, niscaya akan merobohkannya. Ketika saat mengiringi jenazah telah tiba, orang-orang pun membawa jenazah istri Nabi yang suci itu sambil menangis untuk meletakkannya di dalam kuburnya.
betapa mulianya sang istri tersebut. Di Gunung Hajun itulah perjalanan rombongan orang yang menangis itu berhenti, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang masuk ke dalam kubur untuk meletakkan sang istri yang jujur, beriman, bertakwa, lurus, serta cerdas di antara dua dinding kubur. Kemudian mereka menimbunnya dengan tanah. Kubur siapakah ini? Kubur Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri manusia yang paling mulia, orang pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istri beliau yang paling mulia. Ya, Khadijah radhiyallahu anha memang telah wafat, tapi kebaikannya dan kedudukannya yang suci tidaklah mati. Bahkan kecintaan terhadapnya tidak mati dalam sanubari yang paling suci, yaitu sanubari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah satu hari berlalu pada masa kehidupan Nabi melainkan pasti beliau mengenang sang istri yang jujur tersebut. Bagaimana mungkin Nabi dapat melupakan hari-hari yang indah itu? Hari-hari yang lebih manis daripada madu bunga, yang lebih indah daripada bunga rubah. Bahkan pengaruh cinta itu sampai begitu mendalam hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyembelih seekor kambing, melainkan beliau mengingat teman-teman kecil Khadijah. Beliau bersabda, "Kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah." Bila ada seseorang yang mencela beliau, maka beliau mengatakan, "Aku telah dikaruniai cinta kepadanya." Kecintaan terhadap Khadijah menempati kedudukan yang tinggi di dalam hati Nabi, hingga cinta itu menggelisahkan wanita yang jujur, putri Abu Bakar As-Siddiq Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha juga menempati kedudukan yang luhur di dalam sanubari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak ingin orang lain menyainginya dalam menempati sanubari yang suci itu. Rasa cemburu merasuk ke dalam hatinya ketika dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah di pagi dan sore hari. Maka lisannya mengucapkan apa yang terpendam di dalam hati seraya berkata, "Allah telah mengganti seorang wanita tua dengan wanita yang muda untukmu." Aisyah radhiyallahu anha berkata begitu karena dia menduga tidak ada orang lain selainnya yang menempati kedudukan yang luhur di dalam sanubari Nabi. Dan betapa terkejutnya Aisyah ketika dia mendengar jawaban beliau, "Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Dia telah beriman kepadaku saat orang-orang mengingkariku. Dia telah membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Dia melipurku dengan hartanya saat orang-orang tidak melipurku. Dan Allah mengaruniakan kepadaku anak darinya saat dia tidak mengaruniaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Alangkah manisnya pemeliharaan cinta itu dan pengagungan hari-hari saat berinteraksi dengannya. Adakah orang lain yang lebih utama dengan hal tersebut daripada pemimpin seluruh makhluk? Sungguh mengagumkan cinta yang tak lekang oleh waktu dan tidak usang keindahannya oleh perubahan zaman. Hari-hari indah telah berlalu dan akan datang hari-hari yang lebih indah dibandingkan hari-hari itu dalam kenikmatan yang tak akan pernah habis dan kebahagiaan yang tak akan pernah punah. Semoga Allah meridhai wanita yang jujur, sabar, setia, ikhlas, bertakwa, dan penuh kasih sayang. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah membahagiakannya dengan surga yang di dalamnya terdapat sutra halus dan sutra tebal, perhiasan yang indah dan pepohonan yang rindang. Orang sepertimulah wahai putri Khuwailid yang hendaknya dijadikan teladan oleh wanita-wanita yang berbahagia.
Itulah tadi kisah Khadijah binti Khuwailid. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.